fenomena yang unik pemerintahan dengan komunikasi terblunder itu adalah saat ini. Tuh, kalau sebelumnya di era Pak Jokowi mungkin tidak seblunder itu. Kalau Pak Jokowi kan memang sempat juga disebut presiden plonga-plongo kan. Jadi artinya ya sebenarnya setiap presiden itu pasti dicaci maki sama netizen lah di Indonesia ini. Dolar itu tidak bisa dipungkiri itu sebagai mata uang yang paling kuat, dan kemudian ada memang dari negara-negara yang bersatu untuk bisa menghindari efek daripada dolar itu. Akhirnya muncullah BRICS itu. Investor asingnya cabut, investor dalam negerinya takut investasi karena apa? Memang banyak hole yang ada di pemerintahan, komunikasi blunder dan seterusnya yang saya sampaikan kepada Pak Ibas itu. Juli e-commerce mau dipajakin, apa nggak bikin marah sama orang? Ini kan merupakan hal-hal yang tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan sekarang. Emangnya kalau nggak majakin e-commerce, APBN kita udah nggak bisa hidup lagi. Kalau sebuah negara tidak bisa dapetin duit lagi selain majakin negaranya, tutup aja negaranya kan gitu. Nggak usah lah terlalu pusing pemerintahnya siapa. Kita tuh harus mikirin diri kita sendiri, karena siapapun pemerintahnya, nggak ada yang bakal mikirin kita kalau bukan diri kita sendiri. Iya. Halo pemirsa, selamat datang di Ngobrol Ekonomi, bagian dari Diskursus Network and Ecosystem yang merupakan program ekonomi membahas berbagai hal terkait dengan ekonomi, baik dari sisi pelaku pasar, masyarakat maupun pemangku kebijakan. Kali ini topik kita adalah membaca arah rupiah, dominasi dolar, intervensi Bank Indonesia, dan arus modal asing. Bersama dengan Kapten Dr. Gema Merdeka Guyardi, analis pasar modal, trader, pengamat, pelaku bursa, dan juga Kapten atau pilot begitu ya. Kapten, selamat datang. Thank you. Ya, Kap, saya ingin pemirsa Ngobrol Ekonomi Diskursus Network ingin tahu latar belakang Kapten ini, seorang pilot, namun juga trader, pelaku pasar, influencer dan lain sebagainya. Itu bagaimana bisa? Iya, kebetulan saya dua-duanya. Memang bukan dua-duanya kali ya, tiga empat-empatnya gitu kali. Banyak yang saya lakukan. Saya musisi juga. Oke. Ya memang itu semua passion sih. Cuma yang sekarang memang harus kita pilih pada akhirnya. Ya, saya aktif di dunia penerbangan dan juga saya aktif di dunia financial market. Tapi ternyata bukan commercial pilot ya. Commercial juga tapi non-airline. Non-airline. Itu istilahnya seperti itu. Ya, basically commercial tuh artinya kan saya terbang dapat bayaran kan, itu komersial. Bukan terbang yang cuma buat main-main gitu ya. Jadi license-nya juga untuk komersial ya. Oh iya, iya. Saya memegang airline transport pilot license juga. Terus kemudian saya sebagai captain di 737 Boeing Airbus 320. Saya punya beberapa rating jets lah. Dan memang misi yang saya lakukan, bisnis yang kita lakukan salah satunya adalah selain sekolah pilot ya. Sekolah pilot udah jalan, udah orang pada tahu lah. Tapi yang kita lakukan itu adalah delivery flight. Jadi bisnis kita salah satunya commercial bisnis kita nganterin pesawat orang. Jadi misalnya kayak Indonesian Polri itu punya 737, itu dulu saya tahun 2023 kita yang terbangkan dari Czech Republic waktu beli, kita membawa ke Indonesia, kemudian dari TNI AU ada pesawat 737 juga, nah itu kita yang delivery waktu itu. Bagaimana bisa atau apa momentum ketika seorang pilot kemudian beralih atau menambah lah ya pengetahuan dan juga praktisinya sebagai trader, sebagai pelaku pasar, itu kapan dan secara komersialnya saya lebih ke financial market dulu. Saya merupakan analis trader duluan gitu tahun 2006-2007 gitu ya, mulai terus baru masuk di dunia aviation secara realnya. Kalau sebelumnya sebagai hobis saja, terus kemudian mulai serius tuh di 2016 ke atas. Terus mulai membuka sekolah pilot 2016 akhir gitu ya. Jadi ya itu awalnya kita di financial market untuk cari modal dulu. Jadi cari modal dulu di financial market untuk akhirnya kita taruh di dunia aviasi, kita reinvest ke sana. Oke. Yang awalnya terkenal di komunitas atau masyarakat yang memang sejak COVID ini bertambah begitu pesat sebagai pelaku di pasar modal, lalu kemudian yang belum sampai ke situ pun atau tidak berminat ke arah situ pun mengenal Kapten ketika kemudian diajak berdiskusi dengan jajaran pimpinan MPR RI beberapa waktu yang lalu. Apa rekomendasi, kita tahu lah, ini kan gunjang-ganjing rupiah, seperti itu tekanan dari isu global, namun juga ada banyak kemudian yang keluar begitu ya, pemodal asing dan lain sebagainya begitu. Apa rekomendasi Kapten kepada MPR kita? Pada saat itu saya memberikan 10 rekomendasi untuk pasar modal dan 5 untuk ekonomi. Dan salah satu yang buat pemerintah ya, dari sisi ekonomi maupun politik gitu ya. Yang saya tekankan pada saat itu adalah saya menyampaikan pada saat
kita di MPR itu tolong diperbaiki tata kelola negara, karena di Indonesia ini tata kelola negaranya tidak holistik. Jadi satu kementerian, satu kebijakan itu tumpang tindih dengan kebijakan yang lainnya, dan itu membuat masalah besar di Indonesia, khususnya kebijakan-kebijakan besar yang tumpang tindih sekarang. Terutama dengan adanya tekanan dieskalasi, dengan adanya tekanan dari Middle East War misalnya ya. Yang awalnya mungkin tidak ada masalah, sekarang jadi masalah karena ada US Iran itu, karena harga oil naik, rupiahnya juga melemah. Jadi tumpang tindih tata kelola negara ini menjadi makin terlihat, tersorot. Terus kemudian kita juga menyampaikan blunder daripada wawancara. Ini merupakan sebuah fenomena yang unik. Pemerintahan dengan komunikasi terblunder itu adalah saat ini. Gitu. Kalau sebelumnya di era Pak Jokowi mungkin tidak seblunder itu. Kalau Pak Jokowi kan memang sempat juga disebut presiden plonga-plongo kan. Jadi artinya ya sebenarnya setiap presiden itu pasti dicaci maki sama netizen lah di Indonesia ini. Zamannya Pak SBY disebut Papa Nobita kalau masih ingat dulu kan. Jadi ya negara kita tuh cenderung kebanyakan ngomong sih, kebanyakan menghujat orang, tapi juga nggak pernah memperkuat dirinya sendiri. Dan ini yang saya sampaikan, sudah tahu karakter masyarakatnya seperti itu, harusnya dijaga. Harusnya jangan memberikan lubang untuk dipakai dalam mengintimidasi atau mendiskreditkan pemerintah. Salah satunya melalui wawancara, dan ini kita melihat sangat parah dan makin parah di dalam blunder itu. Saya sampaikan terus kepastian hukum. Kasusnya Pak Tom Lembong, kasusnya Pak Nadiem, itu kalau bisa ya dikurangi hal-hal seperti itu ya, karena kan tidak hanya untuk Indonesia saja, tapi investor luar kan takut akhirnya mau bisnis di negara yang tidak punya kepastian hukum. Terus kita juga labil kebijakannya ganti-ganti terus, orang mau investasi pun pusing. Bahkan termasuk para investor MBG pun pusing. Sudah investasi begitu banyak, tiba-tiba ganti kepala MBG, oke, stop, SPPG-nya hanya satu kecamatan ada berapa lah, terus orang taruh duit itu bagaimana gitu. Nah ini kan terlepas dari MBG itu disetujui atau tidak, itu not the case. The case-nya adalah ada orang yang invest, ya kan? Mau siapapun dia udah taruh uangnya ke sistem, ternyata dengan ganti aturan dia rugi. Itu hanya gambaran kecil. Bagaimana dengan orang yang mau invest dengan ratusan miliar, ya kabur lah. Siapa yang mau invest? Kalau 10 rekomendasi untuk pelaku pasar modal? Banyak, 10 rekomendasi, salah satunya adalah dividen ya, dividen saham. Itu sebisa mungkin tidak ada dividen untuk saham. Terus kemudian tugasnya yang harus diselesaikan dari MSCI itu juga harus dibereskan ya. Dan banyak yang secara teknis lah mungkin. Tapi yang paling saya soroti adalah salah satunya di dividen itu, karena itu yang akan sangat kemakai nanti. Oke. Mari kita memberikan pembelajaran ya kepada pemirsa Ngobrol Ekonomi itu. Jadi gini, sejak beberapa bulan yang lalu rupiah terus melemah, dolar semakin kuat begitu. Mengapa kita ini nggak bisa lepas dari dominasi dolar? Bagaimana menjelaskannya secara awam begitu, Mas? Karena bagaimanapun dolar itu adalah mata uang yang terkuat kan, ibaratnya begitu. Dan itu menjadi kayak global currency yang memang menjadi referensi yang dipakai semua negara untuk bertransaksi, kecuali China. China kan memang musuh bebuyutannya Amerika, dan itu dia punya kekuatan untuk melawan gitu ya ibaratnya. Nah akhirnya kan sekarang Uni Eropa bergabung berbondong-bondong, aku akan membuat sebuah gerakan yang disebut dengan dedolarisasi. Ayo mari kita sama-sama berbondong bersekutu untuk tidak menggunakan dolar. Lahirlah itu BRICS. Nah Indonesia tergabung di dalamnya kan gitu. Di awal pemerintahan Pak Prabowo begitu dilantik kan langsung dia berangkat untuk BRICS. Nah jadi memang dolar itu tidak bisa dipungkiri itu sebagai mata uang yang paling kuat, dan kemudian ada memang dari negara-negara yang bersatu untuk bisa menghindari efek daripada dolar itu, akhirnya muncullah BRICS itu. Jadi kalau ditanya kenapa, ya karena memang mata uang, karena ketergantungan kita ketergantungannya, ya, dan tidak hanya kita, semua negara juga major transaction rate-nya semuanya currency-nya menggunakan US dollar. Tapi kemudian dominasi dolar juga semakin melemah ya, tapi itu belum terjadi di rupiah. Beberapa hari yang lalu ringgit sempat menguat, ada beberapa mata uang yang juga menguat begitu, tapi hampir tidak pernah di rupiah tanpa intervensi dari bank sentral. Ya. Jadi kan sebenarnya kan US dollar terhadap mata uang tertentu itu bisa menguat atau melemah kan terbentuk karena supply demand. Ya, nah kebijakan suatu negara makroekonominya, apakah nanti menaikkan suku bunga dan lain-lain, itu merupakan sebuah gerakan yang nantinya menjadi sebab lah. Jadi sebabnya, akibatnya akan direspon oleh market kan gitu, apakah mereka jual atau tidak. Tapi kuncinya adalah supply and demand. Nah US dollar sendiri itu kodenya DXY. Jadi kalau kita ketik di Google itu DXY gitu ya, itu adalah US dollar index, di mana US dollar index sekarang 101 atau 102.
Dan dia tuh range antara 93 sampai 101, 102, range di situ terus. Jadi artinya dolar indeks itu tidak kemana-mana pada dasarnya, ya di situ-situ saja. Tidak menguat terlalu drastis, tidak melemah terlalu drastis. Tetapi kenapa rupiah kita? And demand itu ya membentuk. Nah, supply and demand berarti kan ada yang melakukan supply besar-besaran terhadap rupiah. Berarti ada yang melakukan sell off terhadap produk yang menggunakan rupiah. Sebagai contoh kalau kita lihat datanya apa? Pasar modal di sell off, surat berharga negara di sell off. Nah, dengan adanya sell off ini, inilah yang kita lihat. Berarti orang sudah menjual, tapi uangnya ditarik, ditukerin dengan Dolar. Singapura dolar. Singapura dolar. Itu yang saya temukan gitu. Oke. Sell off itu kan pasti tentunya ada sebabnya. Ya. Seperti itu. Ada ketidakpercayaan pasar. Betul. Lalu kemudian pasar modal kita juga mungkin tidak sehat atau Ya. bagaimana? Iya, kalau menurut saya ada dua hal, bahkan tiga hal nih. Yang pertama, Ada gerakan individu, ada gerakan yang sistemik tidak? sistemik ya. Dan sistemik itu dibagi menjadi dua. Orang Indonesia sama asing yang sistemik. Itu yang hasil pelacakan saya. tuh begitu. Coba dijelaskan lebih ini lah. Oke. Lebih dalam, lebih gampang begitu dicerna begitu. Saya buat konten sebagai tambahan nanti ya, buat nonton ini juga paralel nonton kontennya kita yang judulnya Untold Story 1 dan 2. Di mana saya percaya yang terjadi hari ini di Indonesia itu merupakan paralelisme atau similarity dengan yang terjadi di eranya Pak Harto. Oke, di Ya. tahun 9798. Tahun 9798, Ya. di mana pada saat itu kita melihat bahwa Pak Harto ini kan dia tidak hanya kepada Amerika dagangnya, tapi dia mencoba dagang kepada Rusia dan seterusnya gitu ya. Dan pada saat kita sudah bicara hal itu, yang kita perhatikan adalah terbukti IMF datang ke Indonesia dan kemudian mencoba mengacak-acak Indonesia melalui Michael Kamdesus, ya kan? Oke. Dan IMF pada saat itu. iya, dan itu diakui kan sama mereka, bukan hanya sekedar kita punya asumsi, diakui. Dan juga di Wall Street juga ketika Indonesia itu mencoba berdagang dengan Rusia dan seterusnya, di situ ditulis apa? Ini merupakan tamparan buat Amerika. Oh. Nah, setelah Pak Harto waktu itu tidak mau mengambil syarat-syarat dan menolak syarat IMF kan tidak lama lagi dihantam. Dan setelah itu Indonesia kan mau menggunakan board system currency. Itu sampai ditelepon sama Bill Clinton 3 kali untuk jangan, harus ambil duitnya IMF, harus ambil. Begitu ambil dihajar Pak Hartonya, diturunkan, dan tidak lama kemudian kan mereka mengakui setelah berapa periode lah ya, mereka mengakui bahwa iya memang kami mendesain untuk menurunkan Pak Harto. Semudah itukah, Cap, bahwa karena pemerintah saat ini ingin berdignity lebih, begitu ya? Saya rasa itu lalu patternnya kemudian sama. semudah itu Semudah kan itu. alasannya. Semudah itu. Bukan karena memang ada masalah fundamental atau harus kita perbaiki. Makanya saya bilang ada 3. Oke, silakan. Di zamannya Pak Harto masalah fundamental ada nggak? Ada. Korupsi pada saat itu kan juga tinggi. Kekecewaan masyarakat sudah ada terhadap diktatorship daripada Orde Baru kan. Sama nggak Mas sekarang? Sama, tapi caranya dipakai gitu. Kelemahan yang ada di pemerintah kita itu dipakai. Gitu. Tapi core problemnya yang saya percaya adalah sell off yang dilakukan itu karena hal tersebut. Lalu dikembangkan. Karena patternnya kan jelas diakuin. Di kasus pertama kan diakuin. Bahwa kami memang mau mengelengsarkan. Itu diakuin kok. Bukan terus kemudian dagang dengan negara lain itu tamparan buat Amerika kan. Nah yang sekarang paralelismenya apa? Deal sama Rusia $100 juta minyak untuk supaya dapat minyak lebih murah kan gitu. Terus habis itu belanja alat alutsista sama Prancis. Makanya setiap kali ke Prancis lihat aja marketnya turun. Itu yang saya temuin di Untold Story 2 kan. Habis itu diminta pinjaman IMF, kagak mau. Pak Purbaya nolak. Nah, ini kan sebuah hal yang memiliki similarity. Terus kemudian kalau dulu bank yang diacak-acak, sekarang pasar modal diacak-acak yang diturunin MSCI. Dan kawan-kawannya yang kasih rating negatif. Terus Indonesia juga kredit ratingnya dibikin triple B. Ya otomatis dong dengan ini semua orang akan cabut. Investor asingnya cabut. Investor dalam negerinya takut investasi. Karena apa? Memang banyak hole yang ada di pemerintahan. Komunikasi blunder dan seterusnya yang saya sampaikan kepada Pak Ibas itu. Jadi ini kombinasi. Nah, yang eksternal berikutnya adalah US-Iran. Jadi momennya itu tepat. US-Iran membuat oil itu naik di atas anggaran APBN yang awalnya 70, terus kemudian kan sempat naik sampai yang kemudian sempat naik ke 100 lebih itu. Nah, itu kan akhirnya membuat rupiah kita juga bleeding, terus anggaran APBN kita makin tipis. Surplus neraca perdagangannya akhirnya berkurang gara-gara oil itu kan. Nah, ini kan momen yang datang bersamaan. Eksternal dari perang, kemudian dari tekanan konspirasi tadi yang saya sampaikan, terus kemudian
oligarki yang kakinya diputus-putusin sama Pak Prabowo. Dia nyerang balik. Nah, orang-orang ini kan duitnya di luar negeri. Ngontrolnya dari mana? Dari Singapura. Itu terbukti uangnya larinya ke Singapura. Kalau mereka mengatakan, iya yuk kita kerjain, kita sell off aja nih barang-barang kita gitu, ya pasti melemah rupiahnya. Kalau rupiahnya sengaja dibikin lemah melalui proses sell off itu, bertepatan dengan oil itu harganya melambung, Bertepatan juga dengan fundamental juga tidak terlalu baik seperti Udah. itu dan hasilnya seperti ini. Oke. hasilnya begitu. Kalau tadi mengacunya kepada hampir sama dengan kondisi Pak Harto menjelang tumbang dan sesudahnya. Tapi kita masih ingat mungkin kita hampir sama ya usianya ya. Periode di mana Presiden Habibie akhirnya berhasil menguatkan kembali rupiah kalau nggak salah hingga 10.000 kan Ya. waktu itu kan ya. Ya. Apakah itu bisa terjadi di presiden atau di rezim yang saat ini? Ya kalau agendanya waktu itu kan memang agendanya satu, turunkan Pak Harto kan. Selesai Pak Harto turun ya selesai urusannya. Sesimpel itu. Nah sekarang agendanya apa? Apa agendanya yang Itu yang dibaca? harus kita cari bersama. Kebetulan kan saya sebagai pengamat, saya cuma melihat ada similarity, ada problem. Problemnya adalah satu, masalah dignity tadi, kedaulatan itu. Yang kedua adalah bagaimana dengan oligarki yang kakinya diputus-putusin sama Pak Presiden. Bisnisnya yang diterminate, kerjasama pada negara yang diterminate. Ya, apa yang saya sampaikan ini orang-orang tertentu tahu maksud saya. Tapi kebanyakan orang pasti nggak paham apa yang saya sampaikan. Dan saya tidak bisa disclose terlalu banyak kan, ibaratnya begitu. Tapi saya cuma memberikan perumpamaan. Kalau dulu itu yang mau turunin adalah Amerika and the Gang. Kalau yang sekarang bukan cuma Amerika mungkin yang menggaruk kita, tetapi juga ada internal masyarakat internal dalam hari ini adalah orang-orang yang berkepentingan atau Yang kita sebut terkena saja kebijakan. oligarki yang terkena kebijakan itu mau turun. Kombinasi kan. Oke, pusing ya Pusing. dari pemerintah saat ini. Ini pusing. Ha. Jadi mau nanti itu diganti, misalnya kalau dikatakan itu waktu itu Habibie, ya program agenda menjatuhkan beliau sudah selesai ya. Jadi nanti siapapun presidennya juga, kalau memang yang saya asumsikan ini benar, misalnya Mbak jadi presiden misalnya, ya mungkin rupiahnya juga akan lebih baik. Selama Anda juga mengikuti apa yang orang-orang besar atau shadow hand itu mau. Oke, ya. Lalu kemudian ini kan berarti dilematis juga ya apa yang terjadi saat Ya. ini begitu, mengembalikan kepercayaan publik masyarakat di tengah tekanan sana sini, baik asing, masalah global, polisi dunia istilahnya Ya. begitu, Amerika dan juga China mungkin ya, begitu. Sama kemudian persoalan oligarki yang tadi katanya oligarki dan di dalam negeri sendiri. Lalu langkah apa ya yang harus mulai disusun oleh pemerintah saat ini? Yang harus disusun menurut saya adalah perbaiki pertahanan. Jadi memang harus di stop. Karena kita tahu yang secara kontras adalah memberikan sebuah statement yang gampang dipakai untuk diserang gitu. Nah, statement-statement ini harus diperbaiki. Bagaimana menata kembali tata kelola internal. Ibaratnya gini, kalau wajah buruk, jangan kaca yang dipecahin. Kan gitu. Jadi ya wajahmu harus dipercantik dong. Diatur kembali manajemennya. Membuat sebuah kebijakan yang pro masyarakat. Memang kita tertekan kiri kanan. Tapi kalau sudah tahu masyarakat ini tidak percaya kepada negara, ya jangan ditambah-tambahin dengan hal yang membuat masyarakat makin benci. Karena kan kalau kita tidak Contohnya bersatu. apa ya? Contohnya nah, bulan Juli e-commerce mau dipajakin. Apa nggak bikin marah sama orang? Ini kan merupakan hal-hal yang tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan sekarang. Emangnya kalau nggak majakin e-commerce, APBN kita udah nggak bisa hidup lagi. Kalau sebuah negara tidak bisa dapetin duit lagi selain majakin negaranya, tutup aja negaranya kan gitu. Majakin rakyatnya. Ya, majakin rakyatnya maksud saya kan. Jadi kalau sebuah negara itu tidak sanggup lagi mencari income selain memeras, mempajakin terus masyarakatnya, ya udah shutdown aja, menyerah atau kita bergabung ke Commonwealth aja. Kan kasarnya begitu. Nah, artinya yang kita perhatikan adalah bagaimana pemerintah ini jangan sampai masyarakat itu bisa menang terhadap penjajahan dulu karena ada gotong royong dengan bambu runcing melawan senjata api pada saat itu. Bisa menang kok, karena rakyatnya bersatu kan dengan satu tujuan. Nah, yang terjadi di Indonesia sekarang ini terpolarisasi. Ada pro pemerintah, ada pembenci pemerintah. Yang ada rakyatnya yang ribut aja sendiri. Dan ini makin parah gitu. Dibandingkan zamannya Pak Jokowi dulu, mungkin sudah mulai pecah ketika IKN didirikan itu kan mulai terpecah gitu ya. Orang-orang mulai menghujat. Dan ketika Pak Gibran jadi calon wapres itu kan sudah mulai sangat terpecah sekali. Jadi polarisasinya sangat-sangat jelas. Terus kemudian Pak Prabowo naik, polarisasi sempat hilang, terus kemudian mulai muncul lagi nih polarisasinya. Jadi sekarang ini kan ibaratnya pro pemerintah langsung dicap sebagai buzzer.
Kalau saya sih nggak peduli gitu. Kamu mau cap saya sebagai apa, saya harus menyuarakan kebenaran. Pemerintah juga ada salahnya, ya salah satunya itu perbaiki tata kelola negaranya. Benerin dong. Oke. Gitu. Cap, saya ingin tahu perbedaan antara pasar modal zaman ya kita pecah lah sebelum 2010 atau sebelum krisis 2008 ya. Begitu dengan pasca 2010, pasca 2016 dan pada saat pasca Covid seperti itu. Apa sih yang terjadi? Dulu itu pasar modal kan hanya milik orang-orang tertentu saja. Begitu. Kondisinya juga enak-enak aja, begitu ya. Yang namanya orang yang masuk ke pasar modal itu orang yang mengerti cara how to berinvestasi, begitu. Bagaimana membaca fundamental, teknikal itu belum terlalu dikuasai, tapi fundamental itu betul-betul rujukan. Yang namanya laporan keuangan dan lain sebagainya perusahaan-perusahaan yang sudah go public itu dibaca sedemikian rupanya, walaupun kita tahu ya pasar modal ini juga ekspektasi ya, bukan cuma realitas. Cuman semua itu berbeda setelah COVID. What's going on? Setelah COVID itu banyak generasi Z yang masuk, ya. Pada saat itu akhirnya kita sebutnya Colonials. Sebelum itu tidak. Tapi kalau secara keilmuan, technical analysis sudah sangat kepake juga sebelumnya. Sudah rame juga. Dan kondisi pasar modal kita itu tahun setelah COVID sama sebelum COVID lebih enakan setelah COVID malahan. Karena pergerakannya lebih banyak bullish strongnya recovery dari major crash. Yang kita alamin sekarang itu kurang lebih adalah sebuah deja vu dari 2013 sampai 2015. Kita pernah mengalami market yang sakit seperti ini. Setelah Arab Spring. Setelah subprime mortgage itu kan recovery 2008, marketnya ya kan 2009, 10, 11 crash gede. Habis itu 2013 itu kena US tapering, 2015 itu kena slowing down economic growth. Itu 2013, 14, 15 kurang lebih kayak sekarang. Sakitnya kayak sekarang. Jadi jangan bilang bahwa sekarang tuh marketnya kenapa bearish terus. Ini tuh market jadi bearish terus karena media atau banyak akun-akun yang mengamplifikasi itu jauh berkali lipat daripada dulu. Dulu Instagram nggak kayak sekarang, TikTok nggak ada dulu. Jadi orang itu juga terbatas mendengar market seperti ini, market seperti itu. Lah sekarang aja orang-orang nggak trading, nggak investing aja ikut-ikutan ngomong, oh ya segini jatuh. Lu ngomong apa sih sebenarnya kan itu? Kamu aja nggak ngerti gitu loh. Hanya karena apa? Karena tiap hari mainan sosial media dan kemudian dia ngeliat di clipper-clipper itu. Dulu kan nggak ada. Cuma taunya dari koran, dari TV, dari YouTube. Saya aja masuk TV pertama kali untuk bicara market 2012 kok. Pada saat itu 2014 dan histori saya masuk di dulu itu ada MNC Business, di Berita Satu, di Bloomberg itu ada di YouTube saya kan. Oke, tapi bukannya memang dulu itu semua pelaku pasar modal itu membaca fundamental Cap. Sampai sekarang juga lebih banyak bukan sekarang lebih ke retail itu. Bukan sekarang lebih malah retail itu bukan sekarang lebih ke ya digoreng begitulah. Dari zaman tahun 2007 gorengan juga parah-parah sama. 2007 itu cara gorengnya juga lebih apa ya? Sekarang mungkin lebih gampang mendeteksi saham gorengan atau tidak. Zaman dulu tuh nggak kelihatan, tiba-tiba harga naik 4.000, lalu dalam waktu 2 bulan hancur di bawah 500 gitu. Jadi di era itu ada pemainnya masing-masing lah. Di era dulu itu Bakri Seven, gengnya Bakri gitu. Kalau di era sekarang kan dimulai dulu awalnya tuh dari saham film, terus Pani kayak gitu-gitu, terus kemudian masuk saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu gitu kan. Jadi kalau saya lihat ya ini sebenarnya sama aja dari dulu sampai sekarang, nggak ada yang berbeda. Yang berbeda adalah masyarakat jadi lebih aware karena sosial media itu doang. Dan itu juga terjadi di pasar saham, pasar bursa manapun di negara lain juga seperti itu ya. Sama, karena adanya peran sosial media. Jadi marketnya crash jadi lebih crash, marketnya bullish jadi lebih bullish. FOMO-nya jadi lebih dapat karena sosmed. Gitu. Oke, ya. Mengenai aturan-aturan di pasar modal, kita tahu beberapa waktu yang lalu ada penggantian sejumlah pejabat, lalu kemudian beberapa pejabat di OJK juga diganti begitu. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Nah itu yang saya kurang paham juga, kenapa harus diganti. Tetapi yang jelas mungkin mau refreshment lah atau peremajaan daripada manajemen, mungkin yang lebih memahami market, tidak hanya kaku gitu ya. Karena kondisi bisnis sekarang ini kan yang dilihat adalah bagaimana orang-orang itu punya kompetensi, pengalaman, tapi juga lebih humanis dan lebih friendly terhadap adaptif ya. Adaptif lah ya. Dibandingkan dengan orang-orang yang senior itu biasanya mereka cenderung textbook kaku gitu ya. Dan mereka nggak peduli juga gitu ya. Pokoknya saya menjalankan aturan, mau marketnya gini, marketnya gitu ya itu urusan market. Yang penting posisi saya aman. Market tidak bisa lagi dengan orang-orang seperti ini. Jadi harus ada peremajaan gitu. Oke, baik.
Nah, salah satu penyelamatan, menurut saya penyelamatan sprint lah ya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengintervensi Bank Indonesia mengintervensi begitu ya. Itu membuat IHSG-nya menjadi menguat walaupun akhirnya turun lagi ya. Seperti itu. Menurut Captain ini sudah oke atau bagaimana? Ya oke-oke aja, tapi kan kalau kita menaikkan suku bunga selalu pedang mata dua. Ada yang happy yang punya deposito, yang punya kredit pusing karena kreditnya naik kan. Ya itu memang harus dipilih. Tapi memang salah satu yang harus dilakukan, kita itu kan tidak bisa menyelamatkan semua orang ketika kapal besar itu mau tenggelam gitu. Jadi harus kita pilih yang mana dulu nih yang harus di dalam sebuah ekonomi yang kolaps atau sebuah kejadian perang atau apapun itu pasti akan ada korban. Nah, masalahnya korban itu tidak bisa dihindarkan. Yang bisa kita hindarkan adalah mengurangi jumlah korban. Even di kondisi yang kita agak ekstrim dikit misalnya. Waktu, ingat gak zaman air bah dulu? Waktu bumi itu mau dihukum sama Tuhan tentang air bah. Itu Nabi Nuh kan dikasih tahu, pilihlah binatang ini sepasang kan. Ya tetap ada yang diselamatin gitu untuk berkembang gitu kan. Tapi tetap ya akan ada yang musnah. Jadi itu menurut saya itulah hukum alam. Jadi dalam kondisi seperti ini, mau siapapun pemerintahnya, dalam kondisi apapun, yang namanya badai, krisis, itu pasti akan datang. Dan juga kita itu nggak usah lah terlalu pusing pemerintahnya siapa. Kita tuh harus mikirin diri kita sendiri. Karena siapapun pemerintahnya, nggak ada yang bakal mikirin kita kalau bukan diri kita sendiri. Iya. Jangan ngabisin waktu nongkrong di warung kopi, walaupun ini kita di warung kopi juga ya. Komentarin soal pemerintah, tapi kita nggak kerja ya, sama aja. Karena kita nggak akan selamat di situ. Dan yang paling penting adalah ketika kondisi crash dan seterusnya kayak gini, BI ya sudah menaikkan suku bunga, itu mungkin langkah yang paling tepat. Karena kan untuk mencegah orang tidak keluar dari Indonesia, kan itu poinnya. Orang mau tetap taruh uang di sini dengan kondisi ekonomi atau politik atau kondisi country risk premium yang makin hari makin naik. Karena orang mikir kan, kenapa gua harus taruh di Indo ya? Kenapa aku nggak taruh di Filipina? Kenapa aku nggak taruh di Vietnam? Oh, di Indonesia ini sekarang suku bunganya bisa dapat sekian persen loh. Walaupun resikonya juga tinggi gitu kan. Nah, Oke. Tapi peran dana asing ini seberapa kuat sih menopang bursa kita kan? Banyak. Mungkin sekarang ya saya angka pastinya belum pegang untuk yang 2025. Ya kira-kira 55-65% lah. Oke. Dan itu cabut semua? Enggak semua. Saya belum lihat datanya, tapi yang jelas kan 65 triliun lebih kan cabut. Yang dari pasar modal, yang dari SBN sekitar 25-26 triliun keluar. Udah ada nggak indikasi untuk kembali lagi begitu? Belum. Walaupun sudah ada kenaikan suku bunga, belum kelihatan secara masif. Belum kelihatan secara masif. Saya rasa juga apa yang membuat mereka tetap menahan di sana? Mereka ini kapitalis, mereka ini pedagang. Ya sekalian aja mumpung kondisi lagi begini ya biar dihancurin lagi aja marketnya. Jadi kalau mereka sekali balik nanti bisa ngeraup lebih banyak lagi. Kan itu aja konsepnya. Mereka itu pedagang yang mengatasnamakan moral sebenarnya. Pada dasarnya mereka juga apa ya, gerombolan pencari uang juga gitu. Jadi kalau sekarang mumpung lagi dihantam gini ya udah biarin aja ribut, turunin bila perlu sampai berdarah-darah sampai orang pada mati semua, nanti saya ngambil misalnya. Nanti siapa yang paling untung? Ya mereka juga yang untung. Lalu bagaimana pemerintah bisa melindungi kita dari itu tadi? Market is a market. Market is market ya. Dan Indonesia termasuk free flow banget gitu ya. Indonesia ini termasuk market yang lebih friendly dibandingkan Hang Seng. Coba kalau Anda lihat di Hong Kong, wah, Indonesia masih ada stopping market suspense circuit breaker MCB ya, market circuit breakernya masih ada. Kalau di Hong Kong mau turun 80% mah turun aja. Dibiarin aja. Indonesia mah masih dikit-dikit udah turun, pemerintah di demo, pemerintah marah, terus kemudian minta buyback, itu kan salah satu yang saya sampaikan ke MPR, BUMN buyback lah gitu. Di negara lain coba cari mana ada BUMN buyback saham. Iya, itu dia. Saya jadi sampai baru ingat nih, buyback itu akhirnya dilakukan dilakukan. Karena gini kan, buyback kan nggak semudah itu, harus ada persetujuan. Ya itu yang kita request. Nggak perlu buyback pakai RUPS. Itu yang saya sarankan, langsung buyback. Dan dugaan kan ini sudah dilakukan. Sudah masuk beberapa. Jadi yang membuat harga naik dari tanggal 9 Juni. Karena sepengetahuan saya RUPS-nya belum terjadi. Iya, memang seharusnya tidak pakai RUPS gitu. Yang kita maukan, yang kita sarankan itu jangan pakai RUPS. Buyback aja udah gitu. Mungkin ada SEOJK yang kemudian dikeluarkan ya untuk menunjang itu ya. Atau mungkin ya buyback diam-diam kan kita nggak tahu ya. Cuma kalau kita lihat ada dana yang ada gerakan yang cukup besar masuk tanggal dari 9 Juni sampai 15 itu kan lumayan naiknya. Iya. Cap, jadi saya teringat juga dengan sebuah kejadian itu di Yunani berapa tahun yang lalu ya. Yunani negara pertama yang kita tahu bangkrut gitu. Tapi ternyata itu biasa-biasa aja gitu ya. Kita masih sering ke Yunani dan lain sebagainya.
Jadi bagaimana kita harus melihat, jadi orang kan khawatir nanti jangan-jangan lama-lama ini Indonesia akan bangkrut gitu. Tapi bangkrutnya sebuah negara di era modern ini, contohnya Yunani, ternyata juga nggak ngaruh apa-apa. Sebagai contoh gini, saya pakai Gimana sih gambaran gambarannya? ketika debt equity ratio, ketika utang Anda 4 kali di atas equity Anda itu bangkrut secara teknis. Oke. Jepang Airlines itu juga pernah bangkrut kan? As a corporate. As a corporate sama. Iya. Jadi bangkrut itu artinya kalau misalnya sekarang hutang kita sudah tidak terbayar, APBN kita defisit besar misalnya, dan kita sudah tidak punya kemampuan, ya itu basically secara technical bangkrut. Ya misalnya GDP kita 2 kuartal berturut-turut negatif, kita masuk ke technical recession misalnya. Dan Gitu. posisi kita bagaimana Indonesia sekarang kan? Ya Indonesia sih masih fine-fine saja dari matriksnya. Apakah matriksnya ini benar dibuat atau tidak, ya masyarakat nanti yang lebih pintar dari saya lah yang membuktikan, berdebatlah dengan Menteri Keuangan kan. Tapi kalau Pak Menteri kan jelas dia berdasarkan data karena memang nomenklaturnya, aturannya begitu. Selama datanya masih menunjukkan positif ya positif. Nah kalau ditanya lagi nanti Pak Purbaya harus menjelaskan. Oke, sekarang masih positif, kita percaya, kita apresiasi. 2 tahun lagi gimana Pak Purbaya, forecast-nya bagaimana? Nah itu kan belum pernah dibahas ini. Selama ini kan kita baik-baik aja, kita fine-fine saja. Itu yang saya kritisi. Fine-fine saja kan data sekarang, tapi kan hidup itu jalan terus. Setahun lagi masih fine nggak? 2 tahun lagi masih fine nggak? Kalau tadi yang Cap awal menyampaikan sebenarnya itu adalah pidato terbaik karena kemudian menyusun pidatonya sedemikian membuat rasa hati ini menjadi aman. Tidak gitu juga. kan? Saya ada menyampaikan di beberapa podcast. Memberikan positivity bukan berarti dengan meng-hide kenyataan. Ketika kenyataan itu bisa diakses dengan mudah dan orang-orang sekarang pada pintar, ada AI lagi kan gitu. AI disuruh ngitung tuh bisa kelihatan bahwa ini kalau sekian ya rupiahnya segini, APBN-nya akan segini, ini lama-lama nanti kita akan defisit neraca perdagangan, lari kemana. Jadi nggak bisa lagi pemerintah itu seperti 10 tahun yang lalu, zaman AI belum ada. Sekarang orang yang sama sekali nggak pernah sekolah ekonomi bisa menjadi sok ngerti ekonomi hanya dengan modal ChatGPT loh. Gitu ya. Iya kan? Dia bisa loh, bisa menjadi lebih pintar daripada menteri kita kalau ngomong. Tapi sebenarnya dia udah persiapan 3 hari bacaan ChatGPT gitu kan. Dihafalin gitu. Dihafalin terus dia bikin monolog misalnya. Nah ini pemerintah harus siap. Nggak bisa setiap hari cuma ngomongin kita baik-baik saja. Kenyataannya kan kita memang dalam tekanan. Apanya yang baik-baik saja? Sekarang memang baik 5,6%. Coba kalau nggak ada MBG, bisa nggak 5,6%? Pertanyaan saya. Maksudnya gimana? Kalau tidak ada MBG, bisa nggak GDP kita 5,6%? Oh, jadi MBG justru menolong? Menolong, karena kan ada belanja pemerintah di situ. Dan ada spending di sana. Menarik nih ya. Kan? Sedikit dari orang yang terus kemudian menyatakan bahwa MBG ada good side-nya, begitu. Loh, ada good side-nya silakan MBG. dielaborasi. Salah satunya adalah petani-petani merasa kebantu sekarang. Barangnya laku dibeli pemerintah. Walaupun pelaksanaannya nanti ada tengkulak lah apa segala macam, tapi secara idenya itu mengabsorb barang-barang yang biasanya mungkin tidak selaku sekarang. Akhirnya mereka bisa menaikkan harga jual kan. Karena terjadi demand pull inflation di situ. Dengan adanya pemerintah membeli terus kebutuhan telur, kebutuhan apa, itu harganya naik. Tetapi kan kita tahu penyerapannya juga belum efisien sesuai yang ditargetkan. Yaitu yang harus diperbaiki kan. Nah, dengan adanya belanja negara yang belum efisien ini saja GDP-nya udah naik 0,55% kan gitu. Iya. Tapi di sisi lain MBG dianggapnya sebagai beban yang membuat APBN kita semakin bleeding. Itu tanggapan Anda kan? Semua kebijakan itu kan pasti ada yang pro ada yang kontra. Ya kan? Nah, sekarang itu kan semua tergantung daripada values daripada Pak Presiden. What his belief? Belief-nya beliau itu apa gitu loh. Oh, belief-nya dia itu adalah kalau petani itu bisa makmur maka negara ini bagus. Itu kan his belief. Tapi kan belum tentu oposisinya memiliki belief dan values yang sama. Mungkin oposisi mengatakan bahwa lebih baik uang 300 triliun itu langsung bagikan saja kepada masyarakat. BLT misalnya, saya sedang melakukan kajian itu. Kan kita ngomong nggak bisa segala ngomong, harus bikin comparison dong. Harus ada jurnal juga yang meneliti bahwa kalau masyarakat Indonesia ini karakternya dikasih uang cash itu uangnya dibuat judi online kah, dibuat beli rokok, minuman keras, atau dibuat memperbaiki kehidupan. Itu kan lo jangan sembarangan ngomong kasih BLT kalau kenyataannya tidak ada studi yang membuktikan uang itu justru bisa memperbaiki hidup atau merusak hidup. Ya kalau memang punya saran yang baik, bikinlah kajian. Ini Uni ini jangan sibuk demo kemana-mana. Bikin kajian, studi, masukin Scopus bila perlu gitu ya. Nah, jurnal ilmiah ini dipresentasikan kepada pemerintah. Dasarnya ada. Jadi kan memang sekarang pilihannya adalah, oke, ada uang 300 triliun. Mau kembali ke masyarakat atau tidak? Kalau mau kembali ke masyarakat dalam bentuk apa? Ada yang minta sekolah gratis. Udah dibangunin kok sekolah, mungkin porsinya diminta lebih gede. Ada yang kasih bantuan langsung tunai seperti eranya Pak SBY misalnya untuk mengantisipasi kenaikan BBM pada saat itu. Atau memberikan makanan gratis. Nah, even makanan gratis pun India, Jepang, Amerika pun melakukan.
Berarti kan ini bukan ide gila daripada pemerintah. Hanya saja mungkin apakah belief-nya Pak Prabowo itu sudah sesuai. Karena itu yang what he believe. Makanan dulu. Yeah. Mau alasannya stunting mau apa, prinsipnya kan core-nya dia adalah kalau rakyat lapar, rakyat itu menderita. Ya dia coba dari kelaparannya itu dulu. Gitu loh. Okay. It's an option. Oke, saya bicara soal kembali sedikit ya, Cap, soal rasio hutang kita. Ya. Begitu, menurut Captain masih agak sehat lah ya, nggak sakit-sakit banget. Ya begitu. sakit sih, kalau 10.000 triliun sudah jelas nggak mungkin bisa kebayar kan itu. Tapi kalau sebagai Menteri Keuangan yang ya nggak baru ya, sudah agak lama begitu ya dilantiknya, pasti dia akan berpikir dengan kondisi sekarang, ya paling bisa dilakukan adalah relaksasi, begitu kan, restruct dan lain sebagainya. Kalau itu mungkinkah itu dilakukan secara optimal oleh pemerintah saat ini? Harus Meminta mengetahui relaksasi, bahwa restruct betul. dan lain sebagainya. Itu. Harus memahami hutang antar pemerintah itu bukan kayak hutang kita ke warung kopi gitu loh. Hutang negara itu bisa dalam bentuk surat hutang atau G2G loan kan. Ya. Dan tidak ada negara manapun di dunia ini yang melunasi hutangnya sebenarnya secara keseluruhan karena mereka membutuhkan collateral damage juga. Ya misalnya China sama Amerika itu saling terikat tentang hutang. Ya. Dan tidak akan mungkin dilunasi hutangnya. Karena itu cara mengikat satu dengan yang lainnya gitu. Nah, dalam hal ini kan tinggal kita lihat nih hutang kepada siapa. Yang penting Indonesia ini jangan sampai gagal bayar government bond-nya. Itu kolaps kita. Nanti kayak Sri Lanka jadinya. Oke. Itu yang berbahaya. Jadi selama kita bisa restructure, kita masih bisa membayar, kupon masih dibayarkan, ya nggak apa-apa. Memang kita berhutang. Nah, ya tapi yang lebih parahnya, hutang untuk membayar bunga hutang. Nah, itu fatal. Hutang yang akhirnya untuk mendanai proyek yang dikorupsi, itu fatal. Itulah yang harus kita rapikan. Hutang produktif nggak ada masalah, tapi hutang untuk membayar bunga, hutang untuk membuat proyek yang jelas-jelas nggak ada juntrungannya terus kemudian habis, ya kan repot. Sebagai contoh, hutang itu kan untuk mendukung supaya kita masih bisa bekerja dengan baik, sehingga APBN kita itu masih mencukupi. Tapi kalau APBN misalnya, ini mohon maaf ya, digunakan untuk operasional Kopdes, melatih cita negara, satu kepala manajer 30 juta, dibuat latihan perang-perangan, ya, gulung-gulung di itu saya sangat tidak setuju. Itu namanya pemborosan APBN. Nah, kalau misalnya uang 30 juta itu nanti dipakai untuk sekolahin mereka sekolah marketing, atau bahkan dikuliahkan mereka S1 yang belum, ya kan, atau mereka ikut kursus tertentu, saya setuju. Nah, ini loh, kita tuh butuh di Indonesia orang-orang yang bisa menggunakan common sense untuk melihat yang mana yang perlu, yang mana yang tidak, gitu. Oke, baik. Segmen terakhir kita ke Outlook ya. Dari Outlook dolar, rupiah, begitu. Lalu apa indikator yang paling penting diperhatikan oleh masyarakat bahwa kita sudah mulai rebound kah atau tidak? Rupiah ini menurut saya nanti sampai 6 bulan ke depan, kita bicara second half 2026, itu nanti harusnya stabil di 17.6 sampai 17.9. Range-nya di situ. Jadi dengan terus-menerus intervensi atau bagaimana? Bisa cara apapun lah. Tetapi secara idealnya nanti di sana. Dan kalau rupiah itu kembali ke 15.000, which is the sweet spot rupiahnya, agak berat untuk sekarang. Itu butuh waktu mungkin 30 bulan. 30 bulan. Nah, berarti setahun lebih ya? Lebih ya, hampir 2 tahun lebih. Iya. Sebuah keniscayaan kalau misalnya kita bisa maintain di level 17.000 aja sudah bagus sebenarnya. 17 sampai 17.3 gitu ya. Ya sudahlah di situ dulu gitu. Dan itu perlu dukungan banyak pihak termasuk masyarakat juga gitu. Dan kita harus mengembalikan kepercayaan investor asing maupun Indonesia, jangan sampai mereka check out dari Indonesia. Kalau bisa kita bisa menggalang FDI, foreign direct investment masuk ke negara ini, itu akan baik. Termasuk mungkin konsep Patriot Bond itu. Jadi membawa masuk uang-uang yang dianggap haram itu tadi. Tapi kalau uang itu bisa masuk ribuan triliun dan membeli rupiah, rupiah kita niscaya akan baik kembali. Oke. Dan untuk investor retail nih, gitu ya, terakhir begitu, apa yang perlu sangat diperhatikan selain daripada fundamental? Sebenarnya investor retail itu karena ya keuangannya cukup terbatas, ada batasannya, bukan cukup terbatas. Pasti mereka awalnya membaca fundamental. Tapi yang bikin pusing itu adalah ketika terus kemudian saham gorengan di mana-mana, influencer bicara A, lalu kemudian bicara Z dan lain sebagainya. Jadi bagaimana mengembalikan kepercayaan diri para investor retail ini? Tujuannya dulu saya mau tanya, mereka itu mau masuk ke market ngapain? Memperbaiki hidup kah? Berubah hidup kah, atau buat investasi kan gitu. Kalau memperbaiki hidup jangan masuk ke market, buka warung kopi begini dong. Karena kalau kamu investasi berarti kamu harus sudah punya uang. Udah harus punya uang yang diinvest. Lah sekarang uang buat minggu depan aja bingung mau makan apa, terus Anda meresikokan dana utama buat makan atau untuk kepentingan primary untuk dimasukin ke pasar modal, ya itu jelas salah.
Jadi kita lihat dari motivasinya. Oke, sekarang misalnya saya mau invest. Ya udah kalau invest ya harus beli saham-saham yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalaupun misalnya ada uang 100 juta buat invest, 30% untuk saham-saham yang beresiko, yang 70% saham-saham yang bagus dan punya dividen. Sehingga seandainya pun harus terjebak, dividennya lebih tinggi daripada bunga bank. Selesai urusan. Iya. Portofolionya harus dijaga begitu ya, jangan gitu dong. FOMO gitu Jadi ya. kita mau lihat dulu motivasinya apa. Gitu. Oke, Kapten Gemma, cukup sekian. Kayaknya banyak juga yang akhirnya kemudian melihat ini yang di sini. Thank you, Kap Gemma. Produktif sekali hari ini. Iya, terima kasih sekali lagi sudah hadir di kami. Iya. Menikmati juga, silakan dinikmati juga kopinya. Luar biasa. Kita berjumpa lagi kapan-kapan ya. Thank you. Demikian tadi ngobrol ekonomi. Saya Fesi, Alwi pamit. Sampai jumpa.